Baik, untuk materi selanjutnya, saya Rahmawati Arjuna Putri akan menjelaskan materi tentang macam-macam anak berkebutuhan khusus menurut para tokoh. Di sini saya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu mulai dari tokoh bernama Mulyono Abdul Rahman. Beliau ini mengkategorikan anak atau peserta didik dengan kelainan atau kebutuhan khusus berdasarkan jenis penyimpangannya. Beliau mengkategorikan penyimpangan atau anak berkebutuhan khusus tersebut menjadi 5 kategori atau 5 macam. Yang pertama, kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa atau cerdas, intelektuali superior, dan anak yang tingkat kecerdasannya itu rendah atau yang biasanya disebut sebagai tunagrahita. Kemudian untuk yang kedua, kelompok yang mengalami penyimpangan atau keluar biasaan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indera. Kelompok ini terdiri dari anak tunanetra dan tunarungu. Kemudian yang ketiga, kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan komunikasi. Yang keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi termasuk autis. Dan untuk macam yang terakhir yaitu kelompok anak yang mempunyai keluar biasaan atau penyimpangan ganda atau berat dan biasanya sering disebut atau sering dikenal dengan sebagai tunaganda. Kemudian saya akan menjelaskan pembagian macam-macam anak berkebutuhan khusus berdasarkan tokoh Asman dan Elkins. Yang pertama di sini ada eksepsional. Nah, penjelasannya yaitu menunjuk pada anak-anak yang mempunyai kemampuan dan keterampilan di bawah dan di atas rata-rata. Namun, karena program sekolah yang tidak memungkinkan atau tidak memadai, sehingga mereka mengalami kesulitan memperoleh pengalamannya. Kemudian, yang kedua di sini ada impairment. Kekurangan atau ketidaknormalan individu baik secara psikologis, fisiologis maupun struktur atau fungsi anatomis atau organik. Dan yang ketiga yaitu disability. Disability di sini merupakan keterbatasan untuk melakukan kegiatan yang dipandang normal oleh manusia pada umumnya. Kemudian yang terakhir atau handicap di sini menjelaskan tentang menunjuk kepada ketidakmampuan individu sebagai akibat dari kondisi impairment atau disability sehingga individu tidak mampu bersosialisasi. Baik saudara, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penjelasan yang barusan saya berikan tentang macam-macam anak berkebutuhan khusus menurut tokoh Asman dan Elkins. Di sini untuk bagian impairment, impairment di sini penjelasannya merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu itu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi, atau fungsi struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. Nah, contohnya ini, seseorang yang mengalami amputasi satu kaki, maka ia akan mengalami kecacatan pada kakinya. Kemudian yang pada bagian disability. Di sini suatu keadaan di mana individu menjadi kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh tadi. Contohnya, pada orang yang cacat kaki, dia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk mobilitas. Nah, di sini merupakan salah satu contohnya disability ya, saudara. Kemudian ada juga handicap. Di sini suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Nah, contohnya untuk handicap yaitu ketika orang yang mengalami amputasi kakinya, dia akan mengalami masalah mobilitas sehingga dia memerlukan kursi roda.